mengenai political budget cycle dan kemudian kaitannya dengan kepentingan politik elektoral di Indonesia dan kemudian apabila kita bandingkan nih dengan era-era sebelumnya seperti apa sih? Kalau political budget cycles, jadi perubahan alokasi anggaran mengikuti pola pemilu ya, itu kalau kita lihat itu, ini saya punya datanya, bahwa memang akan cenderung meningkat ketika incumbent itu ikut lagi. Ya. Jadi kalau saya punya data dari sini bahwa tahun 2009, 8, 9 itu mengalami peningkatan dan share-nya sekitar 7,9 dari total belanja negara itu untuk bansos. Ya, 7,9. Nah, setelah itu turun. Pada 2014 kan kontestasinya udah bukan incumbent lagi. Nah, pada saat itu sekitar 5,6%. Dan menurun terus, baru mulai lagi naik lagi 2018, 19, 20. 19 ya, jadi naik terus. Nah, kalau seandainya di 2020 itu memang naik karena memang ada COVID. Tapi yang pertanyaannya adalah kok anggaran di 2024 itu lebih tinggi dibandingkan dengan pada saat COVID. Itu menjadi pertanyaan. Oke, Pak Laude apa komentarnya? Ya itu kan yang saya bilang tadi itu bahwa seharusnya penerima bansos itu orang-orang yang tepat seperti itu. Ketika jumlah data bansos zaman COVID itu meningkat. Karena apa? Ada banyak yang kehilangan pekerjaan yang dulu dianggap tidak miskin menjadi orang miskin sehingga APBN-nya menjadi lebih meningkat. Tadi yang dikatakan oleh Pak Fit yaitu COVID sudah selesai, pemilu kita laksanakan, kenapa dana bansosnya menjadi lebih tinggi? Jadi kan penyalahgunaan keuangan negara sebenarnya yang hal-hal yang seperti ini. Jadi ya masyarakat bisa tahulah seperti itu bahwa ini adalah memanfaatkan kekuasaan untuk kepentingan tertentu. Dan Anda melihat ada indikasi boleh. pelonggaran pengawasan juga tidak untuk kemudian mensukseskan program program? Iya, bahkan sebenarnya itu tadi biasanya bansos itu terkoordinasi dengan baik, ada Menko-nya sendiri, ada Kementerian Sosial yang melakukan itu seperti itu. Sekarang ini nggak lagi, itu ditebar kemana-mana dalam bentuk bukan bansosnya itu. Mulai ada uang, mulai ada beras, dan lain-lain, sembako yang lain-lain seperti itu. Jadi kan aneh, bahkan misalnya ya saya masih ingat ada, nggak usah sebut menterinya, dia membuka pasar murah, pasar murah, tapi dia memakai baju partai politik dia sampai diributin seperti itu, dan itu banyak dilakukan. Oke. Nah, Mas Gun, artinya dari pandangan Anda ini program dan kebijakan populis dari penguasa ini masih sesuai akidah atau sudah kebablasan? Wah, ini kayak cocokin ini kaidah mungkin ya. Oke. Lo mau akidah aja. Jadi kalau menurut saya begini, kalau bicara bantuan sosial atau program populis lainnya itu kerap kali memang dikaitkan dengan bagaimana memengaruhi market elektoral, iya kan? Dan sebenarnya ini masuk kategori narasi sekaligus simbolik konvergen. Kalau dalam bahasa politik ya, itu narasi itu menjadi penting untuk memengaruhi persepsi. Contoh misalnya, bantuan akhirnya kemudian muncul persepsi positif di pemilih. Dan itu akan sangat menguntungkan terutama bagi mereka yang punya akses terhadap bantuan, menggelontorkan bantuan itu untuk mendapatkan namanya insentif elektoral. Kan begitu. Dan itu sebenarnya populisme bukan hanya populisme kesejahteraan tapi populisme lain di berbagai belahan dunia. Saat kontestasi elektoral kerap kali dipakai. Contoh misalnya Duterte, populisme dalam bentuk lain. Hugo Chavez. Kemudian misalnya dalam konteks narasi seperti Mitt Romney, Believe in America. Atau misalnya Donald Trump, ya, Make America Great Again. Hillary, Fighting for Us. Itu semua sebenarnya dalam tanda petik narasi yang kemudian memanfaatkan bagaimana wacana politik dalam gerakan sosial yang kemudian punya akses terhadap basis massa luas itu kemudian dipergunakan. Nah, salah satu instrumen dalam konteks
gagasan politik, program populis itu biasanya adalah bantuan, kan gitu. Sehingga kemudian bantuan harus kemudian ditempatkan seharusnya kan dalam konteks ketepatan penggunaan. Tetapi kalau dihubungkan dengan momentum politik, seringkali kemudian menjadi alat persuasi yang tadi saya sebut. Makanya kemudian kalau sesuai kaidah atau enggak, nanti dilihat bagaimana misalnya mekanisme penganggarannya, bagaimana implementasinya, ya kan? Apakah misalnya penganggarannya melampaui aturan yang diharuskan tadi seperti disampaikan oleh Pak Laude? Kalau melampaui hukum, melampaui etik, misalnya, ya udah berarti kan tidak sesuai kaidah. Oke, baik, kita masih akan terus melanjutkan Aku bisa perbincangan. tambahin lagi dikit nggak? Boleh, Lagi tapi ditahan dulu sedikit. nggak Ya. Pak Laude? Dia oke lah. Oh, oke. Karena ini penting. Jadi takutnya itu seperti yang dibilang tadi. Yang saya mau ingin tunjukkan itu bahwa saya pernah ikuti itu yang populisme seperti itu. Pemimpin-pemimpin yang mendukung yang populisme itu pasti less demokratik. Iya. Jadi misalnya itu kayak Bolsonaro, Duterte seperti itu, bahkan Trump to some extent seperti itu juga. Jadi itu makanya kualitas demokrasi kita menjadi menurun. Jadi itu rumus yang bagus untuk korup. Oke. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.